Oke guys, jadi di beberapa hari terakhir ini gue itu lagi cobain gamepad keluaran dari NYK Nemesis. Dan sebenarnya gamepad ini bukan gamepad keluaran terbaru juga. Bahkan di beberapa channel lain juga udah ada yang pernah ngebahas gamepad ini. Jadi kalau seandainya dibilang telat, gue minta maaf. Karena emang gue baru aja dapat kesempatan buat nyobain si gamepadnya ini. Nah, buat gamepad yang gue mau bahas kali ini, mereka kasih nama NYK Nemesis GPW 700 Atlas. Dan buat gamepadnya sendiri, mereka juga kasih dua pilihan warna, dimana yang pertama ada yang warna hitam, dan yang kedua ada yang warna merah. Oh iya, buat si gamepadnya ini juga datang dengan harga yang masih tergolong murah, karena emang pas waktu gue coba cek di official store-nya NYK, gamepad ini dibanderol nggak sampai 300 ribuan, atau lebih tepatnya 275 ribu rupiah aja. Nah, tapi sebelum kalian mutusin buat langsung ngebeli si gamepadnya nanti, di sini buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit gamepadnya, terus ada satu unit kabel USB Type-C buat urusan chargingnya, satu unit dongle 2,4 GHz, dan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin satu kertas petunjuk manualnya juga. Oke, buat unitnya sendiri, secara look si gamepadnya ini nggak punya bentuk yang aneh-aneh, menggunakan layout Xbox buat urusan tombol-tombolnya, dimana buat layout kayak begini emang udah jadi standar layout buat gamepad-gamepad budget yang ada di pasaran. Nah, buat urusan build quality-nya, si NYK Atlas ini full menggunakan material dari plastik ABS yang secara feels di tangan ini berasa cukup solid, dan karena material yang dipakai ini full dari plastik, jadi buat urusan bobot gamepadnya ini jadi berasa ringan. Oh iya, buat grip dari gamepadnya ini buat gua pribadi sebenarnya enak-enak aja, tapi karena emang di bagian bodinya ini dia itu nggak ada semacam rubber atau yang bertekstur gitu. Jadi buat kalian yang mungkin tangannya gampang banget keringetan, grip dari si gamepadnya nanti bakalan jadi berasa licin dan gak begitu nyaman kalau seandainya kalian pakai dalam durasi waktu yang lumayan lama. Oke, kalau buat urusan tombol-tombolnya, selama penggunaan gua di beberapa hari terakhir, si NYK Nemesis Atlas ini nggak punya feedback yang aneh-aneh. Tombolnya ini lumayan empuk buat dipencet, dan yang gue suka, feel clicky yang dikasih sama tombol-tombolnya ini juga berasa enak dan berasa presisi juga pas waktu lagi kalian pencet. Nah, tapi sayangnya buat legend atau tulisan di tombol-tombolnya ini cuma di print aja di bagian atasnya. Jadi secara teori kalau kalian sering pakai si gamepadnya nanti, kemungkinan di beberapa tahun kemudian legend atau tulisan yang ada di tombol-tombolnya tadi lama-lama bakalan pudar atau bahkan bisa hilang juga. Nah, selain itu si NYK Nemesis Atlas ini di bagian tombol triggernya juga udah ada hole pressure-nya. Ya, walaupun emang hole pressure-nya ini masih menggunakan kawat atau membran buat mekanismenya, tapi pas waktu gue cobain atau pas gue tes, hasilnya ini udah lumayan bagus. Ya, walaupun emang bukan yang bagus-bagus banget, tapi seenggaknya buat harga segini, tombol triggernya tadi udah cukup oke buat kalian pakai. Oh iya, kalau buat analognya sendiri, sebenarnya di sini standar-standar aja. NYK juga nggak kasih kita fitur Hall effect dan lain-lain, karena emang harga dari gamepad ini juga udah tergolong murah. Jadi gua rasa nggak perlu nuntut terlalu banyak atau berekspektasi tinggi soal analog dari si gamepad yang satu ini. Nah, sedangkan buat circularity errornya sendiri, dia ada di sekitaran 19 sampai di 20%-an, yang menurut gua angka segini masih bisa dimaklumin, mengingat harganya ini emang nggak yang mahal-mahal banget, tapi seenggaknya dengan angka average error barusan, gamepad ini masih cocok banget buat kalian pakai di game-game racing atau buat game petualangan sekalipun. Nah, tapi kalau seandainya kalian pakai buat ngegame yang bergenre sport kayak FIFA, NBA, atau game-game yang butuh tingkat akurasi tinggi, gue rasa gamepad yang satu ini agak kurang cocok buat kalian pakai. Nah, kalau buat tombol-tombol lainnya, di sini NYK juga udah sediain tombol turbo dan dua tombol makro di bagian belakang yang udah pasti bisa kalian custom sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Dan sedangkan buat dua tombol terakhir di belakang ini buat atur tingkat vibrationnya. Jadi kalau kalian gak terlalu suka sama vibrate bawaan dari NYK Atlas ini, kalian bisa adjust lewat dua tombol di belakangnya tadi, dan dia juga punya 4 level yang indikatornya bisa kalian lihat di bagian depannya sini. Oke, kalau buat fitur-fitur lainnya, di sini NYK Nemesis Atlas udah support D input dan juga X input.
Terus dia juga udah support multi-platform juga kayak PC, PS3, PS4, Android, dan juga Xbox. Dan sedangkan buat urusan baterainya sendiri, si gamepadnya ini udah dibekalin baterai sebesar 400 mAh yang diklaim bisa bertahan up to di 10 jam pemakaian. Oh iya, buat konektivitasnya sendiri, si NYK Atlas ini cuma support dongle 2,4 GHz aja. Jadi kalau kalian mau pakai di HP Android atau ke tablet Android, pastiin aja kalian udah punya USB OTG-nya, karena emang buat si NYK Atlas ini gak punya koneksi Bluetooth ataupun koneksi wired. Ya walaupun begitu, penggunaan dongle 2,4 GHz di gamepad ini emang berasa minim delay banget. Dan selama penggunaan gua di beberapa hari terakhir, gamepad ini juga lancar-lancar aja dan gak ada kendala sama sekali. Nah, palingan yang jadi catatan buat kalian cuman ada di bagian koneksinya aja, karena emang dia ini cuma support dongle 2,4 GHz. Pastiin si dongle-nya ini jangan sampai hilang, karena kalau seandainya sampai hilang, kalian nggak bisa cuma beli dongle-nya aja, melainkan harus beli gamepadnya lagi sepaket sama si dongle-nya tadi. Well, kesimpulannya buat gamepad di harga di bawah 300 ribuan, menurut gua si NYK Nemesis Atlas ini cukup worth it buat kalian beli. Apalagi buat kalian para gamer casual yang nggak mentingin spek dan fitur-fitur yang wah banget dari sebuah gamepad, gua rasa si NYK Nemesis Atlas yang satu ini gua bisa ngerekomendasiin banget buat kalian beli. Dan mungkin buat kalian yang emang tertarik sama gamepad yang satu ini, seperti biasa, semua link produk officialnya NYK udah gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu aja review singkat gue buat si NYK Nemesis GPW 700 ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gue Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.